Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aydan ya ayyuhalladzina amanu idza qila inshuzu fanshuzu ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila inshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Al-ayah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Baik yang kami muliakan, kami hormati para jamaah sekalian, insyaallah yang sangat istiqomah, bapak-bapak yang setiap hari pasti selalu awal datangnya. Masyaallah, semoga Allah berikan kebaikan kepada jamaah sekalian yang istiqomah konsisten mengaji. Insyaallah diberikan kebaikan-kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebetulan Ustaz Nasirnya sedang di KBRI dan besok sayanya yang ke Belgia. Nanti cuma sehari aja di sana. Jadi kebetulan Ustaz Nasirnya nggak ada, kita ngaji bareng-bareng melanjutkan yang kemarin beliau ajarkan, yaitu di itu dulu pasti punya nama samaran, namanya kunyah. Jadi kalau misalnya Abi Ruqayyah berarti Abi artinya bapak, Ruqayyah berarti nama anaknya. Jadi Abi Ruqayyah dari seorang bapak yang memiliki anak bernama Ruqayyah. Lalu siapa nama aslinya? Nama aslinya yang selanjutnya itu Tamimi bin Ausin. Jadi an Abi Ruqayyah, sama kayak Abu Hurairah, kan? Abu Hurairah, bapaknya kucing, yang pecinta kucing itu. Bukan berarti namanya Abu Hurairah, ada namanya lagi. Ada lagi Abu Abdillah, bapaknya Abdillah. Kalau Ummu Kulsum berarti ibunya Kulsum. Seperti saya namanya Fauzi, ya. Kalau diberikan kunyah ditambahkan Abu, carilah nama anak saya siapa. Jadi Abu, nama anak saya siapa? Anak saya namanya Amir. Jadi Abu Amir, bapaknya si Amir. Nah, ini dari Abi Ruqayyah, bapaknya si Ruqayyah. Kalau nama aslinya siapa? Nama aslinya adalah Tamim ibnu Ausin. Nama aslinya adalah Tamim, anaknya Aus ibnu Ausin. Ibnu itu kayak bin. Ya, jadi kalau ada di batu nisan, tulisan-tulisan itu biasanya ada Fulan bin Fulan, bin Fulan bin Fulan gitu. Sama ibn. Ya, kalau ibn itu cuma disingkat aja, ditaskin, disukunkan di akhirnya, ibn jadinya. Kalau didomahkan ibnu, kalau ditanwinkan dommatain jadi ibnun. Seperti itu. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Nabi? Ad-dinu an-nasihah. Agama itu adalah nasihat. Nasihat itu bukan berarti kita menasehati dia saja, tapi artinya luas. Makanya kalau untuk belajar itu nggak bisa kita mengartikan dengan perkataannya saja, dari kata-katanya, tapi kita harus pelajari betul apa yang dimaksud dengan kalimat itu. Qulna, kemudian kita para sahabat bertanya kepada Rasulullah, liman, bagi siapa nasihat itu ya Rasul? Apa kata Rasul? Lillahi wa li kitabihi, bagi Allah dan bagi kitabnya Allah, wa li rasulihi dan bagi rasulnya Allah, wa li a'immatil muslimina
dan bagi para pemimpin muslimin wa ammatihim, dan orang-orang awamnya atau umumnya. Nah, jadi ini hadisnya sedikit tapi isinya dalam. Isinya banyak. Apa yang dimaksud dengan ad-dinun nasihah? Ad-din an-nasihah. Agama itu adalah nasihat. Nasihat bukan berarti, kan ini ditanya, agama itu nasihat. Kemudian para sahabat bertanya, bagi siapa ya Rasul? Bagi Allah dan kitabnya Allah. Terus kalau kita artikan dengan perkata, jangan sampai salah kita mengartikan bahwa kita yang menasihati Allah. Nah, ini yang jadi kita berbuat kebaikan bagi siapa? Untuk siapa? Kata Rasul, untuk Allah. Kita berbuat baik untuk Rasul Allah. Siapa Rasul Allah? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita berbuat baik juga kepada siapa? A'immatul muslimin, para pemimpin umat muslim, dan ammatihim, dan semuanya, umumnya. Kemudian bagaimana caranya agar kita bisa berbuat baik kepada Allah? Jangan sampai kita mengartikan sekali lagi kita yang menasihati Allah, bukan. Tapi kita berbuat baik kepada Allah. Caranya dengan apa? Di sini dijelaskan. Amman nasihatu lillah, adapun berbuat baik kepada Allah, fama'naha yansarifu ilal imani billah. Jadi kalau ada yang bertanya, Allah kan sudah sempurna, untuk apa kita berbuat baik? Bagaimana caranya kita berbuat baik kepada Allah sedangkan Allah bisa melakukan segalanya? Lalu kita nggak bisa berbuat baik kepada Allah, dan ini salah. Kita sebetulnya bisa berbuat baik kepada Allah dengan cara apa? Dengan cara al-iman billah. Kita mengimani Allah subhanahu wa ta'ala. Kita yakin bahwa Allah itu adalah Tuhan kita. Kita yakin bahwa Allah itu adalah yang menciptakan kita. Kemudian wa nafyu syirki anhu, kita meniadakan tiada sekutu apapun itu selain Allah, dari Allah. Jadi la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Kita yakini di hati kita tidak ada Tuhan selain Allah Ta'ala. Kemudian ada lagi, kita bisa berbuat baik kepada Allah, kita juga bisa berbuat baik kepada kitabnya Allah, yaitu Al-Quranul Karim. Dikatakan dalam kitab ini, wa amman nasihatu, adapun cara bagaimana kita bisa berbuat baik kepada kitabnya Allah, yaitu apa? Al-Quran Allah. Al-Quran itu adalah ucapannya Allah. Kita harus yakin bahwa Al-Quran itu ucapan Allah. Kalau kita sampai tidak yakin Al-Quran bukan ucapan Allah, maka kita nanti akan dimasukkan ke dalam neraka. Dari Al-Quran nanti akan saya jelaskan. Kemudian bagaimana sekali lagi cara agar kita bisa berbuat baik kepada Al-Quran? Yaitu dengan meyakini Al-Quran. Yang pertama, kita yakin bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah. Siapapun itu, kata di Al-Quran seperti ini, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi, wa in kuntum, apabila kamu fi raibin, dalam keraguan, kita ragu nih, kita ragu dengan Al-Quran, mimma nazzalna ala abdina, yang kami turunkan kepada hamba kami yaitu Nabi Muhammad, fa'tu bi suratin min mithli, coba kamu datangkan suratin min mithli, satu surat aja yang mirip sama Al-Quran. Itu enggak akan ada yang sanggup. Ada orang minta, wad'u syuhada'akum, kata Allah, wad'u syuhada'akum min dunillah. Coba fa'tu bi suratin min mithli, datangkan coba siapa yang pintar, siapa yang alim, siapa yang cerdas, IQ tertinggi, siapapun dia dari penjuru dunia, datang ke sini membuat satu aja surat sama seperti Al-Quran, maka tidak akan bisa. Ditantang lagi,
Wad'u syuhada'akum min dunillah. Wad'u syuhada'akum min dunillah. Panggil semua yang bisa menolong kamu. Kamu punya teman pintar-pintar semua, profesorkah iya, siapakah iya, datang, coba datang, kamu berkumpul, buat satu surat aja yang semacam Al-Quran, yang seindah Al-Quran, yang di dalamnya terdapat mukjizat tertinggi. Buat min dunillah, tapi tanpa Allah, maka tidak akan bisa. Jadi Al-Quran itu, bagaimana kita berbuat baik kepada Al-Quran? Caranya dengan kita meyakini bahwa Al-Quran itu kalamullah. Kita harus yakin bahwa Al-Quran itu adalah perkataan Allah. Tapi bagaimana kalau kita tidak yakin? Itu pertanyaannya. Nah, inilah ada di Al-Quran itu orang yang mengatakan, wah ini bukan Al-Quran, wah ini bukan perkataan Tuhan, wah ini bukan perkataan Tuhan yang menciptakan, ini bukan perkataan Allah. Apa mereka bilang? Faqala in hadha illa sihrun yu'thar, in hadha illa qaulul bashar. Yang bilang mereka itu bilang begini, Pak, ini Al-Quran, ditantang sama mereka, saking beraninya orang-orang kafir itu ya. Faqala in hadha illa sihrun yu'thar. Ini Al-Quran ini bukan perkataan Tuhan, ini perkataan sihir, mereka bilang. Faqala in hadha illa sihrun yu'thar. Ini perkataan sihir, bukan perkataan Tuhan. Faqala in hadha illa qaulul bashar. Ini bukan perkataan Tuhan, ini perkataan manusia. Mereka bilang seperti itu. Mereka menyamakan, mereka menganggap Al-Quran itu bukan perkataan Allah. Allah murka kalau sampai ada orang yang mengatakan bahwa Al-Quran itu bukan Allah murka, akan Allah masukkan ke dalam neraka. Dijawab sama Allah, sa'uslihi saqar, akan Allah masukkan mereka ke dalam neraka, namanya neraka Saqar. Wa ma adraka ma Saqar, apakah kamu tahu apa itu neraka Saqar? Kata Allah, la tubqi wa la tadhar. Neraka Saqar itu tidak akan membiarkan kulit yang menempel di dalam tulang itu dibiarkan saja. Ini ada orang, dia kafir, dia mengatakan bahwa Al-Quran ini bukan perkataan Allah. Dia mengatakan bahwa Al-Quran ini adalah perkataan sihir, mengatakan bahwa Al-Quran ini adalah perkataan manusia zaman dahulu. Allah murka, akan Allah masukkan dia ke dalam neraka Saqar. Tapi kulit-kulitnya itu akan terbakar, baru di atas, belum di dalamnya. La tubqi wa la tadhar, lawahatun lil bashar, 'alaiha 19. Di atas neraka Saqar, Allah sendiri yang akan memerintahkan malaikat untuk menjaga neraka Saqar. Bukan satu malaikat, bukan dua malaikat, 3, 4, 5, bukan. Tapi ada berapa malaikat? Allah bilang 'alaiha 19. Ada yang menjaga neraka Saqar itu, ada 19 malaikat penjaga. Mau kabur kemana kita? Ya, jadi jangan sampai sekalipun kita mengatakan bahwa Al-Quran itu bukan kalamullah, bukan firman Allah. Kita harus meyakini, memaksakan diri kita bahwa Al-Quran Jibril. Nah, coba turunkan ini, berikan kepada kekasihku, yaitu Muhammad. Malaikat Jibril turun dari langit menghampiri Nabi Muhammad SAW. Wa huwa fil ghar. Nabi Muhammad itu di gua Hira namanya. Jadi wahyu pertama turun kepada Nabi Muhammad itu diberikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu tidak bisa membaca. Jadi begitu malaikat Jibril alaihi salam menurunkan kepada Nabi Muhammad, Iqra. Wahai Muhammad, Iqra, baca coba nih.
baca. Apa kata Nabi Muhammad? Ma ana biqari. Iqra, ma ana biqari. Sampai 3 kali Nabi Muhammad itu mengucapkan ma ana biqari, ma ana biqari, ma ana biqari. Saya tidak bisa membaca Jibril. Saya tidak bisa membaca. Lalu Jibril memeluk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayat Al-Qur'an yang pertama kali turun itu adalah surat Al-Alaq. Yang depannya Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Itu yang wahyu turun. Begitu Nabi diberikan oleh malaikat Jibril alaihi salam, ma ana biqari, saya tidak bisa membaca wahai Jibril, ma ana biqari, ma ana biqari. Kemudian Jibril itu memeluk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, disitulah jadi kisah yang pertama kali diturunkan. Kita harus berkeyakinan sekali lagi bahwa Al-Qur'an itu adalah kalamullah atau firman-Nya Allah. Tidak ada yang mampu mendatangkan Al-Quran satupun, ahadun minal khalqi, satupun dari makhluk Allah. Orang sepintar apapun, dia makhluk Allah. Secerdas apapun, dia makhluk Allah. Setinggi apapun IQ-nya, dia makhluk Allah. Kemudian summa ta'zimuhu, kita mengagungkan Al-Quran. Bagaimana kita mengagungkan Al-Quran? Kita yakini bahwa Al-Quran itu agung. Kita yakini bahwa Al-Quran itu agung. Bagaimana kok bisa Al-Quran itu agung? Loh, kita baca Al-Quran 1 huruf saja itu dapat pahala. Dapat pahala. Ada begini. Ani bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad bilang seperti ini. Man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca Al-Quran 1 huruf saja, min kitabillah, dari kitab Allah, falahu bihi hasanah, maka baginya 1 kebaikan. Wal hasanatu bi'ashri amsalihha, 1 kebaikan itu dilipat gandakan, dikalikan menjadi 10. Jadi 1 huruf kita baca itu kita mendapatkan 10 kebaikan. Wal hasanatu bi'ashri amsalihha. La aqulu alif lam mim harf. Bukan alifnya 1 huruf, lamnya 1 huruf, dan mimnya 1 huruf. Jadi ada berapa? 3 huruf. Dikalikan 10 berarti berapa? 30 kita dapat kebaikan. Subhanallah. Padahal kita cuma nyebut alif lam mim. Coba kita baca Al-Fatihah. Jangan baca Al-Fatihah, baca bismillah. Berapa itu hurufnya di situ? Ba, sin, mim, alif, lam, ha, alif, lam, ro. Itu dikalikan 10 coba. Ada berapa banyak kebaikan-kebaikan kalau kita membaca Al-Quran? Ya, dikalikan 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berapa huruf tuh? Dikalikan 10. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dikalikan aja tuh. Kita baca Al-Fatihah aja berapa coba? Nah, inilah mukjizat Al-Quran. Ini mukjizat Al-Quran. Banyak orang yang keberatan bersedekah. Banyak orang yang bersedekah untuk keberatan untuk berinfak. Banyak orang yang keberatan untuk datang ke masjid. Tapi kita cuma baca Al-Quran aja itu banyak pahalanya. Subhanallah. Kita bersedekah, kita dapat pahala sedekah. Ntar kita kalau rajin sedekah, masuklah ke pintu surga yang namanya babus sedekah.
Ada babul jannah, namanya babus sadaqah. Ada yang gemar sedekah, yang gemar memberi. Nanti ada yang manggil sendiri, ayo sini masuk begitu. Insya Allah Bapak, Ibu sekalian, jemaah, insya Allah akan kita lanjutkan pengajian ini. Kita berhenti di Al-Quran berarti ya. Insya Allah nanti sebelum Isya sebentar kita akan melanjutkan hadis ini, karena sebentar lagi akan dikumandangkan azan maghrib. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kita sama-sama membacakan doa yang dianjurkan sebelum berbuka puasa. Dibacanya kita syahadat dulu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah
الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. أشهد أن لا إله إلا الله. Bapak, Ibu, sama-sama kita membaca doa berbuka puasa. Semoga puasa semuanya terima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Dhahaba adh-dhama wa thabat al-'uruq wa thabat al-ajru insyaallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Assalamualaikum. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استووا واعتدلوا استووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. Teruskan dan rapatkan safnya. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع
آمنهم من خوف الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر صراط الذين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار السالمين اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام الفاتحة